Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Anak asuh Coach Indra Syafri yang akan menghadapi Malaysia besok dengan menjadi derby. Derby apa istilahnya? Derby batik. Derby lagu apa lagi? Apa lagu? Rasa sayangnya. Terus Halo, derby Bandung. lagu apa lagi? Ada lagi beberapa lagu yang diklaim. Ya. Rendang. Derby rendang itulah. Derby reok Ponorogo. Ini dia semifinal AFF U19 antara Indonesia lawan Malaysia, dan kemarin memang Derby kultur berarti ya? derby kultur. Ini bisa dibilang mungkin Indonesia begitu OP karena di fase grup sapu bersih semuanya. OP atau lawannya yang biasa aja? Aduh, gua gak berani ngomong kayak gitu karena Yang jelas. Indonesia kita harus optimis selalu di. Kita gak boleh kritis kalau kata fans-fansnya sekarang. Ya. Boleh. Boleh kalau buat Indra Syafri Boleh, harus kritis boleh. kayak Oh iya, gitu. benar-benar. Tapi gue juga setuju karena secara grup mungkin bisa dibilang ini lawannya cukup enteng, walaupun U19 mungkin nggak bisa dibandingin sama seniornya. Tapi ya lawan apa kemarin? Filipina. Timor Leste. Satu lagi apa? Kamboja. Filipina Kamboja. Ya kan itu menurut gua itu tim yang biasa kita bantai gitu kan. Nah, tapi mungkin kan secara dari generasi kita juga harus lihat kan. Kita kan pemainnya kan juga bergerak terus dari eranya Ivan Dimas, eranya ke siapa Witan, Egy, sampai sekarang eranya si Raven dan kawan-kawan ini. Menurut kalian berarti regenerasi kita cukup bagus untuk bisa terus konsisten membantai tim-tim ini gitu. Tradisi tetap terjaga. Jaga konsistensinya. Gitu, bahwa kita pada akhirnya tidak turun kualitas, Ya, itu regenerasi. kelihatan gitu. Cuman apakah ada peningkatan secara permainan, secara sistem, jujur ya, gue belum melihat. Oke. Kalau dari Coach Indra Syafri, gue belum melihat bagaimana dia defense. Gue juga belum melihat ada sebuah sistem pertahanan yang bagus. Apakah punya pemain yang bagus dalam bertahan? Iqbal Dwi Janggil bagus banget. Iqbal sih gila luar biasa. Iqbal orang Bandung eta gelo mainnya. Bagus banget di tengah juga. Ininya kalau secara materi pemain Indonesia nggak kekurangan lah. Nggak. Luar biasa dari depan ke belakang. Bagus semua. Cuman apakah permainan ini bisa pemain sukses ini bisa ditunjang dengan permainan yang juga lebih bagus? Ya gue melihat ada terupas dari belakang langsung ke depan, pemanfaatan flank, pemain lebih pede, berani takes on, berani pegang bola, nggak cepet-cepet lempar bola ke depan. Ya. Dan gue entah kenapa apa yang ada di ruang latihan timnas Indonesia, semua para throw in Indonesia jauh-jauh semua, kencang-kencang semua, dan dimanfaatkan dengan baik juga di Kayak bola bowling latihannya. latihannya pakai bola bowling. Mau gebok siapa tuh meninggal orang pakai bola bowling aja. Iya, nanti diklaim sama Malaysia. Aduh, Jadi buat gua ada sistem yang berjalan lah di antar lini kelompok usia ini. Cuman secara permainan gue pengen ada peningkatan lagi lah. Apalagi menuju final nanti lawannya Malaysia. Ya. Gua nggak tahu nih Malaysia sejauh ini gimana Mas di turnamen tahun ini juga. Keren. Karena yang gue tahu Singapura sama Australia nih yang bagus katanya. No, Malaysia Justru ya. Berat dong berarti nih. berat. Oh. Tapi menurut lo akan masang 3-4-3 atau 3-5-2? Karena kan sempat di terakhir lawan Timor Leste, Raven sama si itu kan diduetkan sama Ragil ya. Ragil. Sebelumnya kan Arkan Kakam jadi striker false nine lah di depan sana. Ya mungkin mundur dulu ke sebelum mulai. Emang begitu susunan grupnya seperti ini, walk in the park lah ya, ngelihat santai. Bukannya kita remehin, cuman Emang iya. secara history harusnya memang kita menang Iya. di atas kertas gitu ya. Betul, dan itu memang kejadian. Kita akhirnya bisa memenangi semuanya, tapi bukan walk in the park, Ji. Lawan Filipina, lawan Filipina Sisanya. kita bisa menang besar, tapi masih banyak catatannya. Iya. Harusnya bisa lebih besar lagi kalau kita bisa convert peluang-peluang itu. Iya. Kalau beberapa kesalahan elementer nggak muncul juga, masih scrap muncul dari pertandingan pertama, operan-operan yang nggak nyampe dari para pemain, salah oper menjadi sebuah transisi. Untungnya lawannya Filipina Iya. yang nggak punya kemampuan untuk melakukan transisi secara bagus. Ya. Gue nonton pertandingan Kamboja lawan Timor Leste, gue bilang ini bakal susah nih lawan Kamboja. Kamboja mainnya rapi, Ya. defense-nya rapet, dan juga mereka build up play-nya bagus. Ya. Bener kejadian, satu babak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berat ya. Alot tuh. Babak kedua akhirnya kita bisa mencetak gol. Oke, kita persisten, tetap bisa menciptakan peluang gitu. Lawan Timor Leste, gue bilang ini bahaya juga nih tim. Ini punya kecepatan yang transisinya luar biasa. Tim mungkin defense-nya nggak rapi gitu, tapi dari sisi kecepatan, dari sisi gimana lo transisi, nah itu yang bisa bahaya. Bener kejadian, kita bisa kebobolan 2 gol di pertandingan lawan Timor Leste, walaupun kita bisa ngegolin 6 gol. Iya. Akhirnya kita total mencetak 14 gol
Cukup banyak. Sementara Malaysia bisa mencetak 17 gol. Tim paling subur ya. Kita dua tim yang paling subur di turnamen kali ini. Malaysia menjadi tim yang paling subur dengan 17 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Gue nonton juga tuh pertandingan lawan Malaysia, lawan Brunei yang mereka menang 11-0. Gila Ji, mainnya luar biasa Ji. Dari sisi possession mereka oke. Mereka berani untuk main high defense line. Ya oke, lawannya Brunei yang paling lemah lah di turnamen kali ini. Tapi mereka bisa manfaatin peluang-peluang yang mereka ciptain tuh bisa mereka dapatkan menjadi gol. Game plan-nya jelas. Mereka build up dari bawah. Haikal sebagai sosok yang betul-betul bisa menguasai permainan, operan-operan pendek, decoy-decoy-nya di sebelah kanan si Arits, lalu strikernya si Abid itu juga kenceng banget. Pravindan juga yang Gunalan ya, pemain yang berdarah India, itu juga bagus banget. Presence mereka di dalam kotak penalti, pemain-pemainnya itu siapa aja bisa muncul gitu. Yang gue seneng dari timnas kita, ya mungkin ketika diharapkan strikernya mencetak gol tidak bisa mencetak gol, ternyata kita punya sumber lain nih dari Back-backnya, pemain yang sayap-sayapnya, mencetak gol. Tadi Iqbal sempat disebut sama Aldi. Oke, Iqbal keren. Kadek Arel juga Top scorernya siapa ya kita ya Indonesia? Iqbal kan? Kadek Arel. Ya kan Iqbal kan? Makanya gue Iqbal juga sama bingung Kadek aja Arel. back. Sama mereka bisa bola-bola mencetak mati ya. gol dari bola-bola set piece, set piece, terutama sepak pojok. Betul. Itu kan something yang ketika lo buntu, ya lo bisa manfaatin itu. Arsenal penting banget pada tahun lalu kan dapat set piece Tapi gitu ya. Malaysia tuh berbeda sekali dengan tiga tim ini. Defense mereka tinggi-tinggi juga pemain belakang dia. Ridwan kalau nggak salah satu backnya nomor 2 itu juga pemain yang cukup Rizwan, tinggi. Rizwan itu juga bisa mencetak gol juga lewat bola-bola sundulan. Jadi ketika kita ngelempar bola-bola corner belum tentu akan disambut oleh pemain-pemain back kita. Bisa aja terbuang dengan pemain-pemain Malaysia. Kalau tadi balik lagi nanya ke komposisi seperti apa, ya bos mungkin 3-4-3 sih Ji, tetap 3-4-3 dibandingkan 3-5-2 yang kemarin ya. Tetap di depan karena mungkin kalau di sisi kanannya tuh si Alfiansyah siapa? Ardiansyah. Oh ya. Ardiansyah di sisi kanan, lalu si Raven gua akan mainin. Abdul Manan ya. Abdul Raven sama Kaviato Rizky. Atau Rizky atau Donitri di posisi itu. Itu tengah kan? Donitri bisa jadi sayap, bisa jadi didorong ke depan. Atau kalau nggak formasi 4 back, Donitri bisa jadi di formasi yang. Kan tapi terakhir selalu 3 back kan? Ya 3 back. 3-4-3 3-4-3 kan. atau 3-5-2 terakhir. Cuman gue ngelihat beberapa pemain yang ternyata bisa ngasih kontribusi yang berbeda, itu justru si Welber yang biasanya main sebagai wingback, kemarin dia jadi defensive midfielder, keren banget gitu. Dia karena berani umpan-umpan yang berisiko ke dalam kotak penalti. Nah itu yang kemarin kita nggak banyak ngelakuin itu tuh. Kita semuanya terpaku pada posisi-posisi winger. Donitri di kiri, Mufli di sisi kanan. Dua-duanya tuh emang ngasih kecepatan yang luar biasa sih. Operan-operannya juga bagus banget dari sisi flank gitu. Cuman kita nggak bisa utilize umpan-umpan dari tengah. Nah itu bisa justru ditawarkan sama kalau nggak Welber Jardim, si Kaviatur yang justru dimainin terakhir-terakhir. Justru ini pemain yang gue rasa bisa nunjukin something yang different gitu. Dibandingkan lo berkutat pada Vigo Dennis sama si Tony Firmansyah kan. Biasanya dua itu, tapi Kaviatur ternyata oke juga tuh main di posisi itu. Jadi mungkin formasinya 3-4-3, tapi komposisinya nih siapa yang akan komposisi pemainnya nih yang akan dirotasi sama si. Kalau di apa evaluasinya dari permainan ini dan menurut lu siapa komposisi yang paling baik nanti lawan Malaysia? Transisi saat Indonesia kehilangan bola itu masih buat gue jadi PR sih, karena begitu track back ke belakang Indonesia masih belum stabil gitu lah saat Indonesia kehilangan bola lalu dapat serangan balik, sementara Malaysia punya serangan balik yang juga cukup bagus gitu. Ini menurut gue menjadi PR juga. Terus tadi juga Mas Aldi udah bilang bahwa ya ada Welber dari bek kanan main jadi midfield, itu juga bagus juga. Cuman masalahnya apakah spot yang ditinggalkan oleh Welber ini dapat mengganti yang juga cukup bagus. Sementara di depan kepercayaan diri dari Arkan juga akhirnya kan udah bikin gol juga, udah mulai naik lah gitu. Dan ya gua harap Indonesia nggak perlu berubah cara bermainnya menghadapi Malaysia, karena sebagus-bagusnya Malaysia pasti ada titik lemahnya. Indonesia punya, untuk menghadapi bebek jangkung, Indonesia punya tendangan jarak jauh yang luar biasa dari Kaviatur yang punya tendangan jarak jauh yang juga cukup impresif. Itu bisa coba dikeluarkan di game menghadapi Malaysia. Kayaknya kalau bermain sesuai strateginya mungkin Indonesia bakal kesulitan menghadapi Malaysia. Cuman ya hal pembeda itu mungkin yang bisa dikeluarkan oleh pemain-pemain yang mungkin nggak diunggulkan gitu, bisa menjadi pencetak gol di game menghadapi Malaysia. Nah, the way Indonesia defend
ini penting banget karena terbukti Malaysia punya daya gedorang luar biasa cukup nih gitu. Jadi ya itu yang bakal bikin takut lah. Yang menjadi pertanyaan adalah seorang Jens Raven ini kan di awal-awal mungkin menjadi keluar jadi pemain pengganti dan terakhir akhirnya menjadi pemain starter, dan sekarang menurut kalian lawan Malaysia langsung starter atau mungkin dibutuhkan justru saat buntu gitu? Starter sih. Starter tapi berdua. Sama Kakak atau sama siapa? Ya mungkin tadi 3-5-2 deh kalau dia jadi starter sama Kakak ya. Kakak. Mungkin 3-5-2 tambah satu laginya si Jardim. Jadi Donitri di sayap kiri, Mufli di kanan atau Alfiansyah, sementara Vigo, Tony Firmansyah sama si Welber Jardim kalau dia nggak cedera parah ya. Kemarin kan sempat apa dibekap ya kakinya. Sementara depannya si Arkan Kakak sama si Raven. Raven mungkin pas ketika main awal-awal di Tulong dia dimainin, ini pemain kok digadang-gadang pemain bagus kok nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Ya oke, itu pemain kan baru ngumpul ya di Tulong kan baru di set up pemainnya. Lawan-lawannya pun jauh di atas kita kualitasnya. Jadi kita dibantai semua di pertandingan kali itu. Jadi nggak kelihatan tuh peran dari Raven. Sementara kemarin ketika dia tampil, justru gue ngelihat dia menjadi paket komplit ketika kita mencari seorang striker. Dia bisa tampil kayak si Rafael Strike. Ya sebagai pemain yang mencari bola, bergerak, buka ruang yang kayak gitu-gitu. Tapi bisa juga kayak model predator kayak Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Jadi ketika lu memasang dia, lu dapat paket komplit lah. Satunya mungkin si Arkan Kakak yang akan menjadi predatornya, tapi in the same time si Raven itu bisa bertindak sebagai strike yang ngebukain ruang buat temen, tapi dia juga bisa menjadi predator yang ketika lo dapat bola enak seperti gol kedua dia ya, waktu lawan kemarin Timor Leste, itu kan juga. Tapi walaupun lawan Timor Leste gitu mas. Iya, walaupun tapi kan ya itu lo bisa execute nggak lawan jelek, lo dapat peluang, lo bisa execute jadi gol nggak? Arkan Kakak di 2 pertandingan pertama kan nggak bisa melakukan itu, walaupun dapat peluang banyak gitu. Nah, Raven in a way ternyata bisa, ditambah lagi bonus 1 yang akhirnya viral karena dia nggak egois kan. Karena ngoper dia di depan gawang. Ternyata ngoper. Ya nggak tahu kalau rekan Kakak di posisi itu apakah dia akan ngoper apa akan nembak gitu kan. Tapi Raven ternyata team player juga di usia yang seperti itu, baru 18 tahun. Taunya ya paket komplitnya itu, bisa jadi kayak strike, bisa jadi kayak Sananta dan nggak egois. Gimana Dilu melihat Raven? Buat bahan live reaction besok nih. Ya Raven tadi kan dijelaskan bahwa dia pemain yang diproyeksikan untuk jadi senior ya. Tapi iya karena jadi striker susah ya. Iya cuman akan menjadi beban juga kalau dijadikan turnamen kelompok usia ini untuk menilai bahwa kualitas pemain doang gitu. Maksud gua apalagi striker gitu, bola nyampe ke dia juga belum tentu gitu. Tapi tadi juga bener Mas Haryo, namanya striker itu nendang itu nggak perlu siapa lawannya gitu, karena begitu ada ruang lu shot bisa nggak teknik lu nyampe gitu. Instingnya, nalurinya kita lihat seperti apa sebagai striker ya? Gitu. Iya, jadi bukan soal lawannya siapa. Kalau bahas midfield, bahas back itu boleh ya, lawannya cuman itu. Tapi kalau striker kan saat dia terbuka ruang segitu besarnya, lu bisa ngasih space ke temen, lu bisa take on, lu bisa shooting. Itu kan pilihan dari seorang striker dan itu ditunjukkan sama Raven kemarin. Masalahnya ini kebukti lagi, itu lawannya cuma tim-tim yang tadi kita bahas bahwa itu bukan di level Indonesia. Lu yang mau selayaknya bisa seperti itu. Nah ini ujian sebenarnya adalah menghadapi Malaysia. Walaupun berkali-kali gue bilang kita dengungan di sini, kelompok usia itu bukan untuk prestasi. Betul. Kelompok usia itu untuk cari pengalaman, jam terbang gitu. Jadi ya, kalaupun sampai kalah ya nggak usah terlalu fans please gitu lah. Ini adik-adik kita. Tapi kita udah pernah juara di. Kalau senior dan Malaysia 2 turnamen terakhir juara di. Iya kan. Segini pun nggak penting. Main lepas saya timnas Indonesia besok main lepas. Ya karena mungkin ada alasannya dulu kalau kita di Eropa juga pemain-pemain U19, U21 nama punggungnya tuh nggak ada, nomor doang kan. Karena kita tidak mencari nama besar di sana, tidak mencari sosok, tapi melihat hanya bagaimana pemain-pemain ini bisa berkembang sebagaimana mungkinnya. Karena yang ditunggu adalah bagaimana mereka bisa menjadi pemain ketika di timnas senior, bukan jago di U19 atau U21. Karena fontnya belum jadi di. Enggak, emang nggak pernah ada harusnya. Dulu juga eranya Gattuso Pirlo juara Eropa kagak ada namanya. Dan ya nggak penting itu kan, karena dicari ketika mereka bisa seniornya, bisa nggak mereka menjadi pemain yang membawa timnas senior, bukan lagi hanya pemain junior membawa trofi junior tapi habis itu udah hilang ketika dapat duit langsung lupa semuanya. Tapi kita akan ngomongin juga dari seorang senior, seorang pelatih dari timnas senior bernama STY yang kemarin mendapatkan Golden Visa. Ini menurut kalian Golden Ticket bukan deh? Bukan. Menurut kalian ini apa fungsinya?
apresiasi yang layak buat STY apa gimana? Karena dia kan belum pernah dapat trofi. Kalau dari haters STY bilang dia nggak pernah dapat trofi. Apa bedanya dia dengan pelatih-pelatih Serius lainnya? ngomong gitu? Ya, haters ada yang ngomong Jahat kayak gitu kan. banget. Haters ada pasti ngomong kayak gitu. Buset. Kok ini segitu gaungnya, segitu hebohnya sampai dikasih golden visa. Ya biar gampang. Itu aja jelas. Mendapatkan golden visa diberikan kepada warga negara asing yang dinilai memberikan Kenapa tidak pernah diberikan kepada Dampak positif. Ivan Kolev, Alfred dalam Riedel? aspek perekonomian. Ya itu kan karena kan ini terbuka untuk investor Ya. dan juga orang-orang yang menjadi public apa ya? Bukan public apa ya? Public icon atau apa ya? Pokoknya dari luar lah, orang-orang luar yang dinilai bisa memberikan kontribusi. Kontribusinya berupa apa? Kalau perekonomian, ya mereka memang ini apa pengusaha-pengusaha gitu akan diberikan itu something. Tapi itu kan nggak langsung secara overall, tapi setiap 3 bulan tuh kan direview terus kan. Ya. Apakah dia tetap bisa mempertahankan golden visanya? Apakah memang cuma sekali doang. Nah ini kalau STY kan ya kita harus akuin lah impact yang dia berikan terhadap sepak bola kita gitu kan. Iya. Walaupun lagi-lagi kita bicara trofi belum dapat trofi gitu. Tapi kan how the timnas play, gimana dia bisa membuat satu Indonesia Unite 98% lah ya bersatu untuk bisa mendukung timnasnya. 95 Mas. Kapan lagi sih kita bicara era itu? Tapi ini bisa dilakukan oleh STY. Di semua usia dia bisa menyeragamkan lah gaya permainan gitu. Nova kemarin 16, lo lihat mainnya udah mirip kan sama timnas Iya, udah senior. mulai. Ya sebelumnya dia megang U20 juga kayak gitu, U23 kayak gitu, senior kayak gitu ya. Tapi kalau mendengar semua dari gue pemainnya. potong sedikit ya, dari mungkin haters STY nih, gue sebagai host kan netral dari dua sisi, mendengarkan dari yang netral dari haters juga. Kan dia diberikan juga segalanya oleh PSSI gitu. Mungkin kalau yang dulu kan pelatih-pelatih lain Emang salah dia? bukan, Ya tapi kan udah. maksudnya Pelatih dulu ya Supporting salahin. Itu yang ngomong nih. supportingnya ya, jangan Pelatih dulu salahin. dan dia kan mendapatkan sokongan dari Lah. banyak pemain naturalisasi atau diaspora gitu kan. Dulu mungkin nggak banyak gitu. Bahkan gue ingat dulu eranya Gonzales Badim kan juga dulu sebenarnya hype-nya hampir sebesar ini juga gitu kan. Yang eranya Badim sama Gonzales, kenapa nggak dulu Alfred Riedel atau Bisa deliver nggak? enggak kan sama belum ada trofi. Bisa sampai ke Putaran ketiga trofi. Come on, kita piala- harus setuju ya. Trofi itu bukan Ya, menjadi ya kan deliver. itu. Oh, sekarang kan kalau kata haters kan yang dicari itu apa perbedaan mereka bertiga itulah gitu. Iya, ya kan tadi gue bilang the way they play itu salah satu gue bilang salah satu era di mana sepak bola Indonesia menurut gue paling menarik ya era STY sama era Luis Milla. Oke. Menurut gue juga Luis Milla pada waktu itu emang nggak disupport. Dia minta Beto Gonçalves dinaturalisasi karena sepanjang turnamen menuju Asian Games 2018 dia nggak dapet striker Indonesia yang layak menjadi pemain nomor 9. Gue nggak bisa, udah gue coba segala macam striker, gue butuh Gonçalves. Oke, dinaturalisasi, bener dia kasih pengaruh besar, kita bisa lolos dari fase grup Asian Games. Itu kan suatu bukti juga. Dulu didukung juga kok, dan di sebelum ini ada parade naturalisasi berapa banyak sih? Tapi kan dulu yang dinaturalisasi, maaf aja, kualitasnya Ya, itu ASEAN, kan, iya. kualitasnya harus kita akuin kualitas Masih ASEAN. bercanda dulu scoutingnya ya. Dan itu nggak perform juga dilawanin sama level ASEAN gitu kan. Kalau sekarang memang naik tingkat nih pemain-pemain yang Naturalisasi. Ya, kecuali- pemain-pemain yang dinaturalisasi itu kan jangan tawa kalian. naik tingkat dari sisi level, bukan lagi level ASEAN. Eropa oke, level 2, level 3 Eropa gitu kan, tapi tetap aja mereka Eropa. main di Eropa gitu. Secara kualitas jauh. Pembuktian yang paling jelas apa? Kita bisa ngalahin Vietnam dua kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut bahkan. sih. Piala Asia sama kualifikasi 2 kali, menang di Hanoi. Setelah 20 tahun lo nggak bisa menang di Hanoi. Itu kan suatu di bukti Hanoi juga penting. catatan yang lu nggak bisa pungkiri gitu. Tapi yang dipungkiri Mas sama mereka Mas. yang bisa masih dipungkiri Pasti tapi dipungkiri Mas. yang lah. masih Mana dibu- trofinya? Trofinya. yang diwujudkan oleh si STY itu. Susah. Tapi kan lu setuju kan? Pada akhirnya nanti di AFF Senior ada apa ya? Harus ada trofi. Harus ada trofi. Ya, iya, gua kan Ya setuju harus ada trofi. Tetap ada trofi ya. Kan berarti lu juga tetap harus mengharuskan untuk legitimasi bahwa Bentar, Betul. potong. Ya. Juara AFF Ya. atau masuk ke fase selanjutnya kualifikasi World Cup. Ya dua-duanya kalau bisa. Lu kenapa jadi kayak Justin? Ya kan kalau Bisa ngomong gitu. ya? kalau kata coach sih kalau kata Sabtu kan kalau bisa dua-duanya. Kenapa Iya. nggak meanwhile saya ke Thailand gitu? Lu Iya, meanwhile lu kenapa ngambil contohnya negara yang juara AFF tapi nggak pernah ke ronde ketiga di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Itu kan bagus. Betul. Oke, kalau compare-nya sama Singapura, kenapa kita nggak compare dengan Thailand? Raja ASEAN juga kan? Iya. Berbagai macam trofi. Lolos juga ke peringkat 3 Putaran Piala Dunia, kualifikasi Piala Piala Dunia. Dunia. Vietnam.
juara AFF, lolos juga ke turnamen itu kan bisa dua-duanya. Iya. Lo Gue yakin dua-duanya. klaim lo dirinya sebagai jagoan ASEAN itu valid ketika lo menjadi juara, dan lo juga tidak melupakan misi jauh lo untuk melangkah di level Asia. Nah, we're going there di level Asianya itu, tapi klaim kita sebagai raja ASEAN apa? Itu kan kalau kita nggak punya trofi, ya tetap dong harus ada klaimnya. Menurut gue sih gitu. Nah, Kenapa nggak dua-duanya kita bisa menjuarai ASEAN berkali-kali bahkan, dan juga bisa lolos jauh di Asia. Nah kalau menurut lu gimana nih? Karena kan katanya nanti AFF senior kemungkinan nggak nurunin pemain terbaiknya kan. Pasti akan memberikan main-main yang menit bermainnya sedikit di timnas dan juga Atau dari cuma Liga 1. 10 menit. Kok nih? Kok 20 menit? Oh, brengsek nih Abdar. Jadi lama nih 1,5 jam kita ngomong. Ya, gimana? Katanya sedikit aja. Gue kalau tadi ternyata Koci pernah ngomong, ya kali ini gue harus setuju sama Koci ya, beneran. AFF itu ASEAN. Iya. ASEAN, come on gitu. Kita sekarang udah levelnya menjauh gitu loh. Kita tuh udah benar-benar Betul, Iya. kita bisa menjauh, tapi kan tanpa melupakan ini. tidak melupakan, dan kata tadi Mas Haryo bilang bahwa ya kita klaim apa? Yang klaim kita raja ASEAN nggak perlu klaim. Lah kan kita mau Juara. klaim kita jagoan ASEAN. Iya, Cuma- cuma Tapi apa validasi lo untuk Karena belum mengklaim diri ada lo juara prestasinya, ASEAN belum gitu pernah loh, maksud menjadi gua. Iya. yang terbaik gitu. buat gue lebih validasinya seberapa jauh negara ini bisa berada di kualifikasi World Cup itu baru. Ternyata dari ASEAN yang paling bagus sejauh itu ya Indonesia, karena paling jauh performanya di kualifikasi. Piala Dunia kali ini. Nah, iya. Piala Dunia sebelumnya Vietnam, Piala Dunia sebelumnya Thailand. Nah, iya. Mereka juara-juara AFF. Ya betul itu ASEAN rajanya mereka. Iya. Berarti cuma per tahun Kan, gitu. dan tervalidasi dengan trofi ASEAN-nya dong. Maksudnya lo bisa bilang juara ASEAN, emang lo juara ASEAN apa parameter lo? Gak juara lo Iya. di ASEAN gitu loh. Jadi menurut gue kalaupun sampai nggak juara pun bukan berarti kita jelek di ASEAN. Ya bukan, maksud Iya. gua kan cuma butuh buat validasi gitu loh. Iya, iya. Lebih lengkap kalau Akan kita lebih baik kalau ada. Iya, kalau Iya, kita iya. mengklaim Gue cukup ngerti sih point of view-nya Mas Haryo dan Iya. juga mungkin dari orang yang pengen ada trofi. Karena kalau Akan emang lo lebih baik. mengaku sebagai yang terbaik, kalau nggak bisa juara, kalau lo merasa parameter iya, lo kalau terbaik level lo apa? di atas Main itu, bagus. kenapa lo nggak pernah Kan juara di susah. level itu gitu kan? Walaupun mungkin ketika lo nggak juara itu ya lo bukan berarti gagal juga gitu Betul. ya. Tapi Ya. memang ya lo nggak bisa bilang lo klaim lo akan solid Iya. gitu loh. Solid. Oke. Ini mau dibahas kayak yang itu yang Uruguay, Nggak usah. sorry, Argentina baru nggak usah ya. Wah, kita akan doakan Indonesia melaju ke final mengalahkan Amin. musuh buyutan kita yang mungkin tadi kata Mas Aryo secara performa cukup mengganggu, cukup meyakinkan jika dibandingkan lawan-lawan kita sebelumnya di fase grup. Kita doakan Indonesia menang meyakinkan dan melaju ke final antara menghadapi Thailand Ya ataupun juga Menang Australia. dong. Oke, Ya. thank you juga Aldi, thank you juga Thank you, Mas Ji. Aryo, thank you juga Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Mitsindo Visual Pratama. Hai itu ya. Sampai ketemu di hari Senin depan. Happy weekend semuanya. Bye bye. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.